Oh, Mbak Rama, saling. Siap, Mbak Rama, satu. Bareng, bareng. Di bawah. Dua. Mbak Rika, Mbak Rika. Sama nih, enggak kita. Gocek. Antri. Mbak Rika. Mbak Rika. Mbak Rika. Mbak Rika, ayo Mbak Rika. Mbak Rika mah ya. Ya wes di double Mbak. Mbak Nipa. Mbak Nifa. Mbak Nipa ngadep. Mbak Nifa kan Mbak Rika. Mbak Nipa. Mana ya? Kakak, nunggu saya Kak. Rika Nunggu ya. Kak. Satu. Bab 410. Selain itu, tujuan orang itu tampaknya adalah untuk membunuh lelaki tua berjubah hitam itu. Hanya saja kamu bisa membunuhnya, mengapa kamu ingin melibatkan saudaramu? Jika saudara saya tidak berlari cepat, dia akan menderita juga. Giggle, maafkan aku semuanya, aku tidak sengaja tidak memegang tanganku, dan apinya agak besar. Petik 2. Tiba-tiba, tawa seperti lonceng perak datang. Harvey dan yang lainnya mengikuti reputasi itu. Saya melihat seorang wanita berdiri di atas lantai 3 manor. Wanita ini sepertinya muncul dari udara tipis, diam-diam, dan tidak ada yang hadir memperhatikan kedatangan wanita ini. Namun, saat mereka melihat wanita ini, semua orang langsung tercengang. Wanita itu mengenakan jaket kulit hitam pendek, rompi ketat bagian bawah hitam, celana jeans ketat hitam, sepasang sepatu bot kulit hitam di kakinya, dan giwang berlian hitam di telinganya, gaya khas punk. Rambut burgundi dengan highlight diikat rapi di belakang kepalanya, memperlihatkan wajah seindah batu giok, dengan mata seterang air musim gugur, jembatan hidung tinggi, bibir merah montok, dan fitur wajah 3 dimensi yang halus, seperti ukiran. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki tubuh yang bagus. Lingkar atas yang membanggakan, tidak seperti wanita oriental, tinggi dan kencang, dengan bokong panjang, kaki panjang, dan lekuk tubuh melengkung. Pada saat ini, api merah menyala di jari telunjuk ramping tangan kanan wanita itu, cerah dan menyilaukan. Ketika mereka melihat wanita ini, hampir semua orang yang hadir bingung, tidak tahu siapa wanita ini. Hanya Qin Hongye, ketika dia melihat wanita ini, matanya yang cerah tiba-tiba berkedip, dan kemudian redup. Harvey memandang wanita di atap, dan berteriak dengan marah, kecantikan, apakah kamu baru saja menyalakan api? Petik 2. Ya, petik 2. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Kamu baru saja hampir membakarku, tahu. Petik 2. Harvey melihat wanita itu masih tertawa, dan tiba-tiba menjadi marah. Benarkah? Petik 2. Wanita itu terkikik, maaf, saya tidak melihatnya. Juga, Anda belum mati terbakar. Petik 2. Mendengar kata-kata wanita itu, Harvey tiba-tiba meledak karena marah. Harvey berkata dengan tidak senang, kamu hampir membakarku, tidakkah kamu bahkan meminta maaf? Petik 2. Permintaan maaf. Petik 2. Wanita itu mengangkat alisnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk memintaku meminta maaf kepadamu. Petik 2. Kalimat ini tidak diragukan lagi aktif. Api menambahkan bahan bakar ke dalamnya, mengejutkan kemarahan Harvey. Meskipun wanita ini sangat cantik, dia terlalu sombong, dia tidak peduli dengan siapapun. Harvey menunjuk wanita di atap dan berkata dengan keras, gadis kecil, turunlah dan aku berjanji untuk tidak membunuhmu. Petik 2. Haha. Petik 2. Wanita itu tersenyum meremehkan dan menjawab, kamu tidak bisa mengalahkanku. Petik 2. Harvey saat dia hendak membalas, Qin Hongye menariknya dari belakang. Hongye, ada apa? Petik 2. Harvey bertanya dengan wajah bingung. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Qin Hongye menjawab dengan ringan. Kamu kenal wanita ini? Petik 2. Harvey bertanya. Qin Hongye tidak menjawab kata-kata Harvey. Pada saat ini, wanita itu langsung melompat turun dari lantai atas, seperti burung layang-layang ringan, dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia berjalan menuju Harvey dan yang lainnya, mengunyah permen karet di mulutnya, dan berkata, aku adalah pemegang pedang, Suzaku. Datang ke sini malam ini, hanya untuk membasmi sisa-sisa gerbang mayat darah. Mendengar ini, Harvey, Morlene dan yang lainnya bingung dan tidak mengerti apa itu pengguna pedang. Namun, ketika Guo Mengcuan, Chu Sangyong dan orang-orang lain dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat mendengar ini, mereka menggigil. Mata mereka terbelalak, penuh kejutan. Awalnya, mereka sedikit curiga, tetapi ketika mereka memikirkan api tadi, mereka juga mengkonfirmasi identitas wanita ini. Pendekar pedang. Wanita ini benar-benar pendekar pedang. Jadi, Guo Mengcuan He dan Chu Sangyong dan semua orang dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat datang satu demi satu, berlutut dengan satu lutut, wajah mereka penuh kekaguman. Petik 2.
Oke, jangan lakukan ini, bangun. Petik 2. Wanita itu melambaikan tangannya, dan wajah kecilnya yang cantik sedikit tidak sabar. Guo Mengcuan dan yang lainnya tidak berani melawan keinginan wanita itu, dan berdiri dengan cepat. Presiden Guo, siapa gadis kecil ini? Mengapa Anda memperlakukannya dengan sangat hormat dan memanggilnya Tuan Suzaku? Harvey semakin bingung. Guo Mengcuan menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menjawab, Tuan Harvey, ini adalah pemegang pedang ke-9 di antara pemegang pedang di Tiongkok dengan nama sandi, Suzaku. Petik 2. Apa? Cewek ini dari The Swordsman dan masih peringkat ke-9. Ketika Harvey mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia menoleh dan melihat ke atas dan ke bawah ke wanita itu, ingin melihat apa yang istimewa dari wanita ini. Lagi pula, selama ini, dia juga pernah mendengar istilah pemegang pedang. Berkali-kali. Organisasi. Dikatakan bahwa hanya ada 10 anggota dalam organisasi pemegang pedang dan masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Tiongkok. 10 orang ini adalah penjaga dan penegak Tiongkok. Siapapun yang mengancam keamanan Cina akan dipanggil oleh mereka, akan mengambil tindakan dan menghancurkannya. Bahkan ketika Ning Jincheng berbicara tentang pembawa pedang, sebelumnya, ada sedikit kekaguman di matanya. Ini juga cukup untuk membuktikan kekuatan organisasi pembawa pedang. Tanpa diduga, wanita sombong di depannya ini ternyata adalah anggota pembawa pedang. Tidak heran hanya api saja yang membakar lelaki tua berjubah hitam itu sampai mati. Kekuatan seperti itu memang cukup kuat. Harvey merasa fisiknya cukup kuat, tetapi dia masih terluka oleh nyala api wanita ini. Tidak ada keraguan bahwa api yang dikeluarkan oleh wanita ini jelas bukan api biasa. Wah, apa yang kamu lihat, apakah kamu setuju? Petik 2. Suzaku mengangkat kepalanya, matanya yang besar berkedip, dan menatap Harvey, jika kamu tidak setuju, mengapa kita tidak bertarung? Masalah. Petik 2. Harvey langsung setuju, tanpa rasa takut sama sekali. Tidak peduli apa pria pengguna pedang, atau utusan pengguna pedang, karena dia telah memprovokasi dirinya sendiri, maka secara alami dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Selain itu, Harvey juga ingin menguji seberapa kuat utusan pengguna pedang ini, dan mengapa mereka bisa menjadi penjaga dan penegak Senzu. Yo, kamu cukup berani. Petik 2. Suzaku menyipitkan matanya yang indah dan berkata dengan senyum ringan, aku akan melawanmu ketika aku selesai dengan masalah ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Suzaku berbalik, melangkah menjauh darinya. Kaki, dan bergerak ke arah Tuan. Wanita tua berjubah hitam di kejauhan berjalan mendekat. Harvey, Anda terlalu berani untuk menantang Tuan Suzaku. Petik 2. Tuan Harvey, Anda harus segera meminta maaf kepada Tuan Suzaku harus memaafkan Anda. Fakta bahwa dia bisa membunuh lelaki tua berjubah hitam itu dalam satu gerakan barusan. Petik 2. Menantang Tuan Suzaku hanyalah mencari kematian. Petik 2. Guo Mengcuan dan Chu Sangyong datang dan saling membujuk. Harvey berkata dengan marah, dia melakukan sesuatu yang salah, mengapa kamu ingin aku meminta maaf padanya? Tidak, dia harus meminta maaf padaku. Apakah Harvey masih takut pada seorang wanita? Pemegang pedang selalu penuh kasih sayang, mereka hanya mengakui benar dan salah. Bagaimana jika dia tidak bahagia dan membunuhmu nanti? Petik 2. Bab 411. Qin Hongye juga mengerutkan kening dan berkata, Harvey, jangan impulsif, kamu bukan lawan wanita itu. Petik 2. Harvey mengambil tangan Mu Erlene dari pinggangnya, hehe tersenyum dan berkata, saudarimu, Hongye, aku mengerti, kita akan berbicara tentang pertarungan nanti. Ayo pergi, mari kita pergi dulu dan melihat apa yang ingin dilakukan gadis kecil itu. Petik 2. Kata Harvey dan berjalan, dan Mu Erlene, Qin Hongye dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, Xie Chang'an dan yang lainnya di Manor melihat bahwa krisis telah benar-benar teratasi, dan mereka semua keluar. Pada saat ini, wanita tua berjubah hitam itu hanya berdiri di sana dengan tenang, karena dia mengenakan topeng, jadi dia tidak tahu apakah dia bahagia atau sedih. Suzaku berjalan mendekati wanita tua berjubah hitam itu. Dia menyilangkan tangannya dan menatap wanita tua berjubah hitam itu dengan dingin, Tang Wanru, kamu bukan berasal dari pintu mayat darah, tetapi mengapa kamu bergabung dengan pintu mayat darah dan bercampur dengan Ren Tianqiu? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Guo Mengcuan dan Chu Sangyong tiba-tiba terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ren Tianqiu. Petik 2. Guo Mengcuan gemetar, mungkinkah lelaki tua berjubah hitam itu adalah Ren Tianqiu, wakil kepala sekte mayat darah? Petik 2. Ya, lelaki tua itu adalah Ren Tianqiu. Petik 2. Suzaku mengangguk, pada saat itu, Ren Tianqiu terluka parah oleh kami, tetapi lelaki tua itu sangat licik, dan dia berhasil melarikan diri. Kami telah mencari keberadaannya selama ini, tetapi orang ini sangat tertutup, jadi kami tidak pernah menemukannya. Kami tidak menemukan keberadaannya sampai beberapa waktu yang lalu, jadi aku mengejarnya sepanjang jalan. Petik 2. Begitulah. Petik 2. Guo Mengcuan mengangguk perlahan, tidak heran orang tua itu begitu kuat, aku tidak menyangka dia menjadi pintu mayat darah. Wakil kepala. Petik 2. Suzaku mencibir, kekuatan Ren Tianqiu saat ini tidak sekuat sebelumnya. Jika tidak, sebelum saya tiba, Anda mungkin telah dibunuh olehnya sejak lama. Jadi, kalian semua harus berterima kasih padaku. Petik 2. Terima kasih Tuan Suzaku atas bantuanmu. Petik 2.
Guo Mengcuan, Chu Sangyong dan yang lainnya berterima kasih kepada mereka dengan hormat. Harvey memutar matanya dan berkata, gadis kecil, bahkan jika kamu tidak datang, aku bisa membunuh orang tua itu. Petik 2. Hanya kamu. Suzaku melirik Harvey, lalu mengeluarkan 2 kata. Haha, mendengar kata wanita itu, Harvey sangat marah sehingga giginya menggelitik. Wanita ini membuat orang marah begitu dia membuka mulutnya. Jika bukan karena Mu Erlene dan Qin Hongye untuk menghentikannya, dia ingin berhati-hati. Dari wanita ini sekarang. Kamu apakah itu Wan Ru? Namun, pada saat ini, sebuah suara bergetar tiba-tiba terdengar. Xie Chang'an yang berbicara. Harvey dan yang lainnya menoleh dan melihat ke atas. Ayah, ada apa denganmu? Petik 2. Xie Zuofan tampak bingung, apakah kamu kenal orang ini? Petik 2. Ayah, siapa pria ini? Petik 2. Xie Yunheng bertanya. Xie Lihua dan anggota keluarga Xie lainnya juga memandang Xie Chang'an, tidak mengerti mengapa lelaki tua itu begitu bersemangat. Xie Chang'an tidak menjawab, tetapi menatap wanita tua berjubah hitam itu dan bertanya dengan suara serak. Suara, Wan Ru, apakah itu benar-benar kamu? Bisakah kamu melepas topengnya dan biarkan aku melihatmu? Pada saat ini, tubuh wanita tua berjubah hitam itu juga sedikit gemetar. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, seolah-olah menekan emosinya. Melihat adegan ini, mata Harvey sedikit menyipit, seolah dia mengerti sesuatu. Baru sekarang dia tiba-tiba mengerti bahwa sepertinya Xie Chang'an dan wanita tua berjubah hitam ini pasti punya cerita sebelumnya. Pada saat ini, wanita tua berjubah hitam itu perlahan mengangkat tangannya, melepas topengnya, melepas topinya, dan rambut putih abu-abu panjangnya rontok. Ketika dia melihat wajah wanita tua berjubah hitam itu, mata Xie Chang'an melebar, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia hampir kehilangan stabilitas. Meskipun wajah wanita tua itu sedikit kurus dan keriput, dilihat dari fitur wajahnya, dapat dilihat bahwa ketika dia masih muda, dia pasti cantik tanpa kompromi. Wan Ru, ini benar-benar kamu. Petik 2. Teriak Xie Chang'an dengan suara tersendat, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Tang Wan Ru menatap Xie Chang'an dengan keras kepala, dan berkata. Dengan keras, Xie Chang'an, terima kasih telah mengenal saya. Sayang sekali, saya telah bertahan selama bertahun-tahun, hanya untuk balas dendam hari ini, tetapi saya tidak berharap itu terjadi. Gagal. Petik 2. Mata Tang Wan Ru memerah, seperti menangis dan tertawa, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian yang tidak dapat diselesaikan. Xie Chang'an juga menangis, tersedak dengan desisan, Wan Ru, maafkan aku minta maaf untukmu. Petik 2. Kamu masih tahu aku minta maaf untukku. Petik 2. Tang Wan Ru tampak muram, aku mohon padamu pahit saat itu untuk menjagamu, aku ingin kau tidak meninggalkanku. Tapi kau, demi masa depanmu sendiri, meninggalkanku dengan kejam. Kau begitu kejam. Saat itu, aku tidak akan pernah melupakan matamu yang menatapku dan kata-kata yang kamu ucapkan ketika kamu pergi. Tidak peduli, kejam pada. Saat itu, aku menyadari bahwa kamu hanya memiliki ambisi untuk berterima kasih kepada Chang'an, dan yang lainnya tidak ada artinya bagimu. Pada saat ini, semua orang yang hadir bereaksi sepenuhnya. Tak disangka, wanita tua ini ternyata adalah teman lama Xie Chang'an. Apalagi mendengarkan wanita tua ini, sepertinya Xie Chang'an kasihan padanya. Tidak heran wanita tua ini memiliki kebencian yang begitu besar terhadap Xie Chang'an. Mungkin, inilah yang disebut cinta yang mendalam, benci semuanya. Berdebar. Xie Chang'an tua menangis dan berlutut langsung di tanah. Ayah. Petik 2. Kakek. Petik 2. Xie Zuofan dan Xie Lingyin dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu Xie Chang'an, tetapi Xie Chang'an berlutut di tanah dan menolak untuk bangun. Xie Chang'an, apakah kamu pikir jika kamu meminta maaf dan berlutut padaku, aku akan memaafkanmu? Tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu, selamanya. Petik 2. Tang Wan Ru menatap Xie Chang'an dengan tegas, dan melanjutkan, kamu tahu kenapa, Xie Chang'an, jika kamu meninggalkanku begitu saja, aku tidak akan terlalu membencimu. Yang sangat aku benci darimu adalah anakku pergi, karenamu, anakku pergi. Petik 2. Anak. Petik 2. Xie Chang'an dengan tatapan kosong wajah, anak apa? Petik 2. Tentu saja itu anakmu. Petik 2. Tang Wan Ru tampak gila, menangis dan tertawa, aku baru tahu setelah kamu pergi bahwa aku hamil anakmu. Aku ingin melahirkan anak itu, bawa dia dan biarkan dia menjadi teman saya. Tapi, dia menghilang begitu saja. Petik 2. Kenapa? Petik 2. Xie Chang'an bertanya dengan cepat. Pekerjaan yang sulit, mati. Petik 2. Tang Wan Ru menggertakkan giginya dan meraung. Ledakan. Xie Chang'an merasakan otaknya berdengung dan hampir pingsan. Maafkan aku, Wan Ru, aku benar-benar minta maaf. Aku salah, aku minta maaf padamu, aku minta maaf untuk anak-anak kita. Aku bukan manusia, aku binatang. Dia membanting kepalanya ke tanah dengan keras, dan berkata dengan suara menangis, Wan Ru, aku tahu tidak ada gunanya meminta maaf sekarang, kamu bunuh aku, bunuh aku. Petik 2. Petik 2. Bagus. Petik 2. Tang Wan Ru tersenyum kejam, aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2. Petik 2. Berbicara, dia mengangkat telapak tangannya, ki merah darah kental dan roh jahat hitam, dan menepuk kepala Xie Chang'an dengan telapak tangan. Ayah. Petik 2. Petik 2. Kakek. Petik 2. Petik 2.
Xie Zuofan dan yang lainnya berseru, tetapi mereka tidak bisa bereaksi. Bahkan Harvey, Morlane dan yang lainnya tidak pulih, mengatakannya. Dan sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Sudah terlambat untuk itu ditangkap. Api meraung, seperti panah api, dan menembak ke arah telapak tangan Tang Wanru. Bab 412. Tanda pisah petik 2. Tang Wanru menjerit dan melangkah mundur lagi, dan sebuah lubang berdarah terbakar di tangan kanannya. Kamu berani membunuh di depan gadis ini, apakah kamu lelah hidup? Petik 2. Suzaku menatap Tang Wanru dengan sepasang mata yang indah, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Wanru, apakah kamu baik-baik saja, bagaimana kabar Wanru? Petik 2. Xie Chang'an tiba-tiba menjadi gugup. Diam, aku tidak butuh perhatianmu yang sok. Petik 2. Tang Wanru meraung pada Xie Chang'an, tetapi darah di tangannya tidak bisa berhenti menetes, menyebabkan dia gemetar kesakitan. Suzaku, sekarang setelah kamu selesai berbicara, maka gadis ini akan memberimu tumpangan. Petik 2. Menatap Tang Wanru dan berkata dengan dingin, Tang Wanru, gadis ini tidak membunuhmu barusan, aku hanya ingin kamu menyelesaikan kalimatmu. Hanya satu gerakan ini yang mengejutkan semua orang yang hadir. Terlebih lagi, hanya berdiri di samping Suzaku, semua orang bisa merasakan sensasi terbakar. Alis Harvey berkedut, gadis kecil ini benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu apa ranah kultivasi gadis kecil ini, dan api seperti apa yang dia lepaskan, mengapa kekuatannya begitu besar. Mungkinkah Suzaku Senyan gagal? Jika dia benar-benar bertemu dengannya, seberapa yakin dia? Pada saat ini, Tang Wanru telah melepaskan perlawanannya. Dia menahan rasa sakit di telapak tangannya, menatap Suzaku dengan tenang, dan berkata dengan ringan, seperti yang diharapkan dari putri arogan dari keluarga Ji, ketika aku melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Aku tahu aku bukan lawanmu, jadi bunuh aku. Setelah berbicara, Tang Wanru langsung menutup matanya dengan ekspresi lega di wajahnya. Oke, kalau begitu aku akan memenuhimu. Petik 2. Suzaku menjawab, mengangkat tangannya untuk membunuh Tang Wanru. Tidak. Petik 2. Xie Chang'an berteriak ketakutan, dan dengan cepat berdiri di depan Tang Wanru, memohon, gadis kecil, tolong, selamatkan nyawanya. Petik 2. Suzaku mencibir, Tang Wanru meskipun dia bukan dari sekte mayat darah, dia telah berkolusi dengan Ren Tianqiu selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak orang. Karena itu, aku harus menyelamatkannya. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah dariku. Ingin membunuhnya, lalu bunuh aku dulu. Petik 2. Xie Chang'an berdiri di depan Tang Wanru dan menganggap kematian sebagai balasan. Xie Chang'an. Petik 2. Tang Wanru berteriak dengan marah, aku tidak ingin simpatimu. Menjauhlah dariku. Petik 2. Wanru, aku tidak bersimpati denganmu, aku hanya ingin menebus kesalahan yang aku buat kembali. Kalau begitu. Petik 2. Xie Chang'an menanggapi sebuah kalimat. Aku akan mengatakannya lagi, menyingkir. Petik 2. Suzaku menegur genit, alisnya yang indah berkerut. Kecuali kamu melepaskannya, kalau tidak aku tidak akan menyingkir. Petik 2. Xie Chang'an tidak menoleh ke belakang, tetapi dia masih tidak menyingkir. Ayah, menyingkir. Petik 2. Kakek, jangan lakukan ini. Petik 2. Xie Zuofan dan yang lainnya berteriak, ingin pergi ke Xie Chang'an. Siapapun yang berani pergi, aku akan membunuh siapapun. Petik 2. Suzaku berteriak dengan dingin, wajahnya yang cantik benar-benar dingin, dan api di tangannya menjadi semakin kuat, yang mengejutkan. Sebagai pengguna pedang, dia memiliki status tinggi di seluruh China, dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin dia bunuh. Mendengar kata-kata Suzaku, Xie Zuofan dan yang lainnya yang akan maju tiba-tiba berhenti. Tidak mungkin, wanita di depan mereka terlalu menekan mereka. Mereka percaya bahwa selama mereka berani mengambil langkah lain, mereka benar-benar akan dibunuh oleh wanita ini. Mata Suzaku berkedip dingin, menatap Xie Chang'an dan Tang Wanru, dan berkata dengan dingin, karena kalian berdua ingin mati bersama, maka aku akan melakukannya untukmu. Dengan itu, Suzaku mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan kasar. Wah! Dalam sekejap, sekelompok api merah tampak berubah menjadi gelombang besar, bergegas menuju Xie Chang'an dan Tang Wanru. Jika benar-benar tersentuh oleh nyala api ini, saya khawatir itu akan langsung terbakar menjadi kok. Semua orang yang hadir terkejut. Jelas, Suzaku tidak menyangka Suzaku akan melakukannya. Ketika gelombang api menyerbu, meskipun Xie Chang'an gemetar ketakutan, dia masih menghalangi di depan Tang Wanru dan tidak melepaskannya. Tang Wanru berdiri di belakangnya, menatap punggung Xie Chang'an dengan linglung, dengan tatapan kompleks di matanya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan hendak menjangkau dan mendorong Xie Chang'an pergi. Tiba-tiba, sesosok muncul seperti badai. Detik berikutnya. Ledakan. Suara. Menderu bergema. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa, pada titik tertentu, Harvey telah memblokir Xie Chang'an dan Tang Wanru, memobilisasi chaos truki dan kekuatan fisik secara ekstrim, dan meninju. Minggir. Petik 2. Teriak Harvey Bao. Segera, semua orang yang hadir tidak berani tinggal dan dievakuasi satu demi satu. Saat itulah semua orang mengungsi. Bang! Nyala api merah dan ki sejati hitam gelap yang kacau bertabrakan, terjalin, dan menyebar ke segala arah. Ledakan. Gempa, goyang. Api dan energi sejati kacau yang menyebar membakar segalanya dalam radius 100 meter menjadi kok.
Tanah dengan radius 100 meter menjadi gundul dalam sekejap, tanah terbakar menjadi hitam, dan api tidak padam untuk waktu yang lama. Tanah bahkan lebih dirusak oleh Chaos Truki. Panjang. Pada saat ini, tanah tempat Harvey dan Suzaku berdiri retak terbuka dan mulai runtuh ke bawah. Keduanya melintas pada saat yang sama dan dievakuasi dari sini. Pada saat keduanya dievakuasi, ada ledakan yang keras, dan tanah langsung runtuh, dan lubang dengan diameter lebih dari 10 meter dan kedalaman 6 atau 7 meter muncul. Hanya tatap muka, kekuatan penghancurnya cukup menakutkan. Guo Mengcuan, Chu Sangyong dan yang lainnya merasa bahwa hati mereka menggantung di tenggorokan mereka, dan mereka merasa bahwa pernapasan mereka tidak lancar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Harvey dapat memblokir api ilahi Lord Suzaku. Ini luar biasa. Petik 2. Kata Zhu Zengchun dengan suara gemetar. Guo Mengcuan menghela nafas dalam-dalam, sepertinya Tuan Harvey benar-benar membuat Tuan Suzaku marah sekarang. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Dahi Zhu Zengchun berkeringat, kalau begitu, apakah Tuan Suzaku akan membunuh Tuan Harvey? Guo Mengcuan memberi tersenyum masam dan berkata, tidak ada yang pernah berani melawan Lord Suzaku. Saya khawatir Tuan Harvey lebih beruntung. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melihat Tuan Harvey terbunuh seperti ini. Kan? Petik 2. Wei Changji tercengang jalan. Guo Mengcuan mengertakkan gigi dan berkata, tidak mungkin, saya harus menghubungi Presiden Ning, biarkan Presiden Ning memikirkan cara. Petik 2. Karena itu, Guo Mengcuan bergegas ke samping untuk menelepon. Kedua wanita itu, Mu Erlene dan Qin Hongye, menatap dari kejauhan, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Pada saat ini, ada ruang terbuka di kejauhan. Harvey dan Suzaku berdiri berhadapan dan saling memandang. Suzaku memiliki wajah santai, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Wajah Harvey sedikit serius. Meskipun dia memblokir serangan Suzaku barusan, dia juga bereaksi. Wanita ini benar-benar membangkitkan garis keturunan Suzaku, dan yang dia lepaskan adalah Suzaku Divine Flame. Binatang purba, King Long, macan putih, Suzaku, Xuanwu. Burung vermilion mewakili api abadi yang tak terpadamkan. Saya tidak menyangka bahwa seseorang di bumi bisa membangkitkan garis keturunan Suzaku. Wanita ini benar-benar tidak mudah. Bab 413. Tampaknya akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Namun, Harvey tidak takut atau gentar. Semakin kuat lawan, semakin bersemangat dia. Bertarung melawan yang kuat adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Suzaku menatap Harvey dengan senyum setengah tersenyum, wah, kamu hanya di akhir dinasti Yuan, kamu berani melawanku, apakah kepalamu terjepit di pintu? Petik 2. Berhenti bicara omong kosong, bertarung jika kamu mau. Petik 2. Harvey menatap Suzaku, aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang tanpa pandang bulu. Petik 2. Oh. Petik 2. Suzaku menunjuk Xie Chang'an dan Tang Wanru sambil tersenyum, mungkinkah kamu ingin menyelamatkan mereka berdua? Petik 2. Ya. Jadi apa? Petik 2. Jawab Harvey. Jika itu masalahnya. Petik 2. Suzaku mengalihkan pandangannya yang indah dan berkata sambil tersenyum, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkan mereka berdua bertahan, bagaimana dengan itu? Petik 2. Oke, aku berjanji. Petik 2. Harvey setuju. Mendengar bahwa Harvey setuju, Chu Sangyong, Zhu Zengchun dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Harvey sangat kuat, bahkan Miao Yanjun bukanlah tandingannya. Namun, Lord Suzaku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Miao Yanjun. Saya khawatir bahwa di seluruh Shenzhou, kecuali 9 pendekar pedang lainnya di pendekar pedang, serta monster tua di dunia seni bela diri kuno, siapa yang dapat bersaing dengan mereka, yang lain sama sekali bukan lawannya, oke. Melihat Harvey, Suzaku setuju tanpa ragu-ragu, berpikir itu sangat menarik, wah, kamu cukup berani, aku sedikit mengagumimu, aku harap kamu bisa mengejutkanku. Jika kamu mati terlalu cepat, maka itu tidak menyenangkan. Lagi. Petik 2. Sosok Harvey melintas, dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Dalam sekejap, Harvey telah melewati lebih dari 30 meter dan mendekati Suzaku. Tinju naga kekacauan. Pegunungan dan sungai Longzhen. Petik 2. Boom. Harvey langsung memobilisasi Chaos Truki dan kekuatan fisik secara ekstrim, dan meninju Suzaku. Dengan satu pukulan, ki sejati hitam yang kacau balau langsung berubah menjadi naga gila hitam, dan menghantam Suzaku. Terlalu lemah. Petik 2. Suzaku hanya tersenyum meremehkan, dan melambaikan tangannya yang ramping dengan lembut. Ups. Dalam sekejap, penghalang api merah memblokir bagian depan. Ledakan. Pukulan ini menghantam penghalang api dengan keras, membuat suara gunung runtuh. Api yang gelisah menyebar dan jatuh ke tanah, membakar lubang. Harvey berpikir bahwa pukulan ini dapat mengalahkan penghalang api, tetapi dia tidak menyangka bahwa penghalang api itu tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diguncang sama sekali. Sebaliknya, nyala api 1000 derajat yang mengamuk membakar energi sejatinya yang kacau balau. Tanpa perlawanan dari Truki, api membakar langsung ke arah kepalan tangan, lengan, dan seluruh tubuh Harvey. Tidak peduli seberapa percaya diri Harvey dalam dirinya, dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk membawa api ilahi burung vermilion. Jadi, Harvey membanting kakinya ke tanah dan dengan cepat mundur ke belakang. Meteor Fire Shower. Petik 2. Suzaku mengeluarkan teriakan centil dan melambaikan tangan kanannya.
Dalam sekejap, nyala api yang menghanguskan menyapu tinggi ke langit, dan kemudian berubah menjadi tetesan hujan, jatuh ke bawah, menutupi bumi dengan radius ratusan meter. Harvey baru saja mundur beberapa puluh meter, dan ketika dia melihat hujan api jatuh dari langit, dia tiba-tiba tertekan, dan dia ingin menggantung gadis kecil yang suka membakar ini. Segera, dia buru-buru menggunakan True Dragon 9. Gas untuk menghindari api dan hujan. Boom boom boom. Tanah tiba-tiba meledak dengan lubang hangus. Namun, dalam proses menghindar, Harvey tidak mundur, tetapi berlari ke arah Suzaku. Jika Anda ingin mengalahkan Suzaku, tidak ada gunanya mundur secara membabi buta. Hanya dengan terus-menerus mendekati Suzaku, Anda dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Suzaku juga sepertinya melihat rencana Harvey. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan minuman ringan. Api bumi membakar langit. Petik 2. Hoa, hoa, hoa. Untuk sementara, tanah pecah satu persatu, dan api merah seperti air mancur, mengalir ke atas. Seseorang tidak menghindar tepat waktu, dan air mancur api langsung mengenai Harvey. Ayo. Petik 2. Harvey dihempaskan ke langit, dan kemudian udara dilempar dan mendarat dengan mantap. Namun, sepatu di kakinya telah terbakar, dan telapak kaki serta betisnya telah terbakar di beberapa tempat. Namun, Harvey tidak berani diam di tempat, tetapi tetap waspada, menghindar sambil terus mendekati Suzaku. Beberapa menit berlalu. Hujan api di langit dan mata air api di tanah berhenti. Seluruh tanah telah menjadi berantakan, dengan lubang dan bau terbakar. Mu Erlene, Chu Sangyong dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tampak khawatir. Jika itu mereka, saya khawatir mereka akan terbakar sampai mati sekarang, seperti Harvey, yang baru saja mengalami sedikit trauma kulit. Pada saat hujan api dan air mancur api berhenti, Harvey tiba-tiba mempercepat dan menyapu ke arah Suzaku. Pada saat dia dekat dengan Suzaku, tangan kanan Harvey menjadi telapak tangan, dan dia mengerahkan semua Taigu Zenki dan memusatkannya di telapak tangan kanannya. Saya melihat bahwa telapak tangan kanan Harvey tidak hanya menjadi seperti Jasper, tetapi juga menjadi lebih jernih, seperti kristal Qian. Zizi, King. Lei mengembun di telapak tangan Harvey, seolah-olah terlalu padat, dan King Lei mulai bersinar dengan cahaya emas putih. Blue Thunder Palm. Nine Heaven Standard. Petik 2. Harvey berteriak dengan liar, dan dengan telapak tangan langsung, dia menamparkan Suzaku. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa telapak tangan ini adalah telapak tangan guntur hijau terkuat yang bisa dia gunakan sekarang. Jangan pikirkan itu. Petik 2. Suzaku mendengus pelan, dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Sebuah penghalang api berdiri di depannya lagi. Bang! Telapak tangan King Lei menamparkan penghalang api dengan keras. Tiba-tiba, guntur hijau dan nyala api bertabrakan dengan keras. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, saya hanya mendengar suara kakak dan penghalang api itu benar-benar memecahkan beberapa retakan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Hah! Suzaku tersenyum, wah, teknik telapak tanganmu menarik. Setelah berbicara, Suzaku membuka tangannya, dan api merah mulai mengembun dan memadat dengan panik di depannya. Kurang dari 3 detik, nyala api ini telah berubah menjadi bola api besar. Ledakan. Pada saat penghalang api dihancurkan, Suzaku dengan lembut mendorong ke depan dengan kedua tangan. Api ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Ups. Bola api yang terbakar langsung berubah menjadi gelombang raksasa kokoh selebar beberapa meter, bergegas menuju Harvey. Kali ini, Harvey tidak berani untuk terus mendekat, tetapi tangannya menjadi telapak tangan, tangannya mengumpulkan King Lei, dan dia mengenai bagian depan. Gemuruh. Dengan dua suara tumpul, telapak tangan Harvey menghantam gelombang api yang besar ini. Tapi segera, gelombang api besar ini seperti gelombang bergulir, mendorong Harvey dan meluncur ke belakang. Harvey juga tahu bahwa jika bukan karena guntur hijau yang menghalanginya, dia akan ditelan oleh gelombang api yang besar ini. Bahkan jika Anda tidak terbakar sampai mati, Anda akan dibakar dalam skala besar. Menggigit. Di bawah. Kaki Harvey, lumpur beterbangan, dan 2 jurang yang panjang dan dalam keluar dari tanah. Setelah mundur lebih dari 20 meter, Harvey merasa bahwa dia tidak tahan lagi, jadi dia dengan cepat mundur ke samping. Itulah saat penarikan. Ledakan. Gelombang api besar ini belum diblokir, dan terus berkobar dalam kemarahan, menelan sebuah rumah di sebelah Manor dalam sekejap. Pada saat api padam, rumah itu telah menjadi abu. Bab 414. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tercengang dan tercengang. Hanya satu langkah, sebuah rumah hilang. Mengerikan. Wanita ini sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Lord Suzaku, yang berada di peringkat ke-9 dalam pengguna pedang, kekuatan ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Kata Zhu Zengchun dengan emosi. Chu Sangyong juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebagai salah satu keluarga terkuat di dunia seni bela diri kuno, putri arogan dari keluarga Ji, wanita ini tidak hanya mewarisi garis keturunan Suzaku, tetapi juga memiliki bakat tinggi, dan telah lebih rajin dan lebih berbakat daripada orang biasa sejak dia masih kecil. Bekerja keras. Justru karena inilah wanita ini akan membangkitkan kekuatan garis keturunan Suzaku lebih awal dan menjadi kelompok pembangkit tenaga listrik teratas di Tiongkok, dan telah dikagumi dan dipuja oleh banyak orang. Petik 2. Ya, wanita ini memiliki keunggulan garis keturunan lebih dari yang lain rajin, dan sulit untuk tidak menjadi pria yang kuat. Petik 2. Wei Changji juga menjawab dengan kekaguman. Li Weiren dan yang lainnya juga mengangguk, menatap Suzaku dengan tatapan hormat.
Gadis kecil ini sangat baik, Hong Ye, bagaimana menurutmu? Petik 2. Mu Erlene menghela nafas dan berkata, lalu berbalik untuk melihat Qin Hong Ye. Saya melihat bahwa Qin Hong Ye hanya menatap punggung Suzaku, mengepalkan tinjunya erat-erat, mengerucutkan bibirnya, dan ada ekspresi kesuraman, kecemburuan, dan kesedihan di matanya. Hong Ye, ada apa denganmu? Petik 2. Mu Erlene bertanya dengan wajah bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Hong Ye menunjukkan ekspresi seperti itu. Anda tahu, Qin Hong Ye yang dia kenal selalu rendah hati, dingin, dan sombong, bagaimana dia bisa begitu tertekan seperti sekarang? Ini tidak seperti Qin Hong Ye yang dia kenal. Hong Ye. Petik 2. Melihat Qin Hong Ye tidak menjawab, Mu Erlene memanggil lagi. Ah. Petik 2. Qin Hong Ye menoleh untuk melihat Mu Erlene, kakakmu, ada apa? Petik 2. Hong Ye, apa yang terjadi padamu barusan? Petik 2. Mu Erlene menatap Qin Hong Ye, apakah kamu mengenal Suzaku sebelumnya? Petik 2. Tidak, aku tidak tahu. Petik 2. Qin Hong Ye menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Benar-benar tidak tahu. Petik 2. Mu Erlene merasa bahwa perilaku Qin Hong Ye agak tidak normal dan aneh. Aku tidak tahu. Petik 2. Qin Hong Ye masih menggelengkan kepalanya. Mu Erlene menatap Qin Hong Ye dengan curiga. Dia bisa merasakan bahwa gadis ini mungkin benar-benar mengenal Suzaku. Namun, karena gadis ini tidak mau bicara, dia tidak banyak bertanya. Pada saat ini, Guo Mengcuan telah kembali dari panggilan telepon. Guo tua, bagaimana, apakah kamu sudah menghubungi Presiden Ning? Petik 2. Chu Sangyong bertanya dengan cepat. Saya menghubungi. Petik 2. Guo Mengcuan mengangguk, dan kemudian berkata, saya juga memberitahu Presiden Ning tentang situasi di sini. Presiden Ning mengatakan bahwa dia akan memanggil Tian Dao, pengguna pedang pertama dari pengguna pedang. Biarkan Tian Dao menghentikan Suzaku. Petik 2. Bagus, itu bagus. Petik 2. Chu Sangyong menarik napas lega. Tetapi yang terpenting sekarang adalah apakah Tuan Harvey dapat menahan serangan berikutnya dari Tuan Suzaku. Kata Zhu Zengchun. Guo Mengcuan menghela nafas dan berkata, kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan, dan sekarang kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan mematuhi takdir. Petik 2. Chu Sangyong dan yang lainnya juga menghela nafas dalam-dalam dan menatap medan perang yang jauh. Pada saat ini, ada ruang terbuka di kejauhan. Harvey melirik ke belakang, dan sudut mulutnya mau tak mau berkedut. Nima, wanita ini benar-benar tidak ringan atau berat. Harvey berteriak pada Suzaku, hei, gadis kecil, ingatlah untuk kehilangan uang karena membakar rumah orang lain. Petik 2. Aku tidak akan membayar, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Petik 2. Suzaku hanya mendengus dan berkata, wah, kekuatanmu terlalu buruk, aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Jadi, aku memutuskan untuk membunuhmu sekarang. Petik 2. Benarkah? Petik 2. Harvey menyipitkan matanya, kalau begitu kamu bisa mencobanya dan lihat apakah kamu bisa melakukannya, kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Itulah yang kamu katakan, aku harus serius, jangan salahkan aku jika kamu mati. Petik 2. Mulut kecil Suzaku berkedut, dan sosoknya tiba-tiba melintas. Saya melihat bahwa hanya ada bayangan api yang tersisa di tempat itu, dan Suzaku telah menghilang di tempatnya. Ketika Suzaku muncul kembali, itu sudah di depan Harvey. Jarak lebih dari 50 meter, sekejap mata, kecepatannya keterlaluan. Guo Mengcuan dan yang lainnya sudah ketakutan. Suzaku telah berdiri di sana sekarang dan tidak bergerak, jadi semua orang tidak tahu seberapa cepat dia. Tapi sekarang, mereka tahu. Kecepatan ini sangat cepat, seperti teleportasi. Aku pergi. Petik 2. Harvey juga ketakutan dan mundur selangkah, aku berkata gadis kecil, jika kamu pergi ke kompetisi atletik olimpiade, kamu pasti bisa memenangkan semua kejuaraan. Petik 2. Ada apa? Petik 2. Suzaku mengerutkan kening, saya seorang pendekar pedang yang bermartabat, apakah saya masih perlu berpartisipasi dalam kompetisi trek dan lapangan? Petik 2. Saya akan menggunakan analogi. Kata Harvey sambil tersenyum. Metafora adikmu. Lihat triknya. Petik 2. Teriak Suzaku, dan menamparkan Harvey dengan telapak tangan. Telapak Dewa Suzaku. Petik 2. Huci. Dengan satu telapak tangan, suara Sonic Boom bergema, dan suara Wanru Suzaku serak. Kecepatannya secepat kilat, bergerak seperti guntur, membuat orang tidak bisa mengelak sama sekali. Selain itu, telapak tangan ini mengancam, dan kekuatannya bahkan lebih agung dan luas. Dengan pembakaran Vermilion Bird Divine Flame, kekuatan telapak tangan ini telah ditingkatkan beberapa tingkat. Karena jaraknya terlalu dekat, bahkan Harvey tidak bisa menghindarinya. Karena Anda tidak bisa menghindarinya, pukul dengan keras. Memikirkan hal ini, Harvey juga mengangkat telapak tangannya, memobilisasi ki sejati primordial, memadatkan manik Tingley, dan menyapanya. Bang! 2. Telapak tangan bertabrakan, kilat dan api bertabrakan, dan kekuatan yang meletus sangat menakutkan. Gempa bumi berguncang, dan manor dan rumah-rumah di sekitarnya bergetar hebat. Seolah-olah gempa bumi besar telah dipicu, menyebabkan semua orang di kejauhan berdiri goyah. Secara khusus, orang biasa tanpa kultivasi, seperti Xie Chang'an dan Xie Zuofan, merasa seperti dipukul oleh dua kekuatan yang kuat dan hampir muntah darah. Cabang-cabang mati, rumput, daun, tanah, dan batu di sekitar Harvey dan Suzaku semuanya terguncang dan melayang di udara, seperti efek khusus dalam film.
Namun, pada detik berikutnya, cabang-cabang mati, rumput, tanah, dan batu ini hancur berkeping-keping, dan kemudian dibakar menjadi abu. Konfrontasi antara kedua telapak tangan berlangsung kurang dari beberapa detik. Saya melihat bahwa Vermilion Bird Divine Flame yang terbakar dengan ganas perlahan-lahan merobek King Lei selangkah demi selangkah dan secara bertahap menelannya. Saat King Lei menjadi semakin lemah, Harvey merasakan sensasi terbakar yang tajam di telapak tangannya, seolah-olah dia telah menabrak besi solder. Tidak baik. Mundur. Harvey terkejut dan dengan cepat mundur ke belakang. Dia mengangkat tangan kanannya dan melihatnya, dan menemukan bahwa telapak tangannya telah tersiram air panas. Apa yang kamu sembunyikan? Petik 2. Suzaku tertawa, kamu harus terus membawanya. Petik 2. Mendengar ini, Harvey tiba-tiba merasakan dorongan untuk memarahi ibunya. Bukankah gadis kecil ini mengandalkan Vermilion Bird Divine Flame, jadi dia berani begitu sombong? Jika fisik Anda bisa lebih kuat, selama Anda bisa kebal terhadap api ilahi ini, Anda tidak perlu takut pada gadis kecil ini. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, harga dirimu tidak tahan lagi. Petik 2. Suzaku terkikik dan melambaikan tangannya, wah, biasa saja kamu memukulku, jadi kamu tidak perlu memukulku. Menjadi sangat rendah. Setelah Anda berlatih selama 10 atau 8 tahun, mungkin Anda bisa seri dengan saya. Oh, saya hampir lupa, Anda akan mati hari ini, dan sepertinya Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menantang saya di masa depan. Petik 2. Wanita itu banyak berkata, wajahnya penuh ekspresi arogan, terlihat sangat bangga. Bab 415. Harvey menggelengkan kepalanya tidak percaya. Wanita ini sombong dan mudah tersinggung, seperti anak kecil yang belum dewasa. Memikirkan hal ini, Harvey memutar matanya, lalu mengarahkan jarinya ke kejauhan, dan berteriak, lihat, apa itu? Petik 2. Apa? Petik 2. Suzaku dengan penasaran mengikuti arah jari Harvey. Pada saat Suzaku terganggu, mulut Harvey menyunggingkan senyum jahat, sosoknya melintas, dan dia melewati selusin meter dan muncul di belakang Suzaku. Segera, Harvey menamparnya secara langsung dan melemparkannya ke punggung Suzaku. Dengan suara renyah, Harvey melarikan diri setelah bertarung, tidak berani berhenti. Ah! Tanda pisah. Petik 2. Suzaku berteriak, wajahnya memerah. Dia menatap Harvey yang telah bersembunyi jauh, menggertakkan giginya, bergemuruh marah, dan menginjak kakinya, huligan bau, aku akan membunuhmu. Petik 2. Pada saat ini, semua orang di kejauhan melihat pemandangan ini dan merasa seperti disambar petir, benar-benar bodoh. Apa-apaan? Keberanian Tuan Harvey terlalu besar, dia bahkan berani melawan tempat Suzaku. Bukankah ini membunuhnya? Batuk-batuk. Petik 2. Harvey terbatuk ringan dan berkata, gadis kecil, aku baru saja memukulmu, apakah kamu harus sangat marah? Lihat apa yang telah kamu bakar, aku akan memukulmu. Apakah itu terlalu banyak? Mati. Suzaku sama. Sekali tidak mau mendengarkan omong kosong Harvey, jadi auranya penuh. Pemaksaan yang perkasa, luas, menakutkan, dan mendominasi menyebar. Ledakan. Seluruh bumi bergetar hebat, dan bahkan gunung-gunung di sekitarnya bergetar. Batu-batu di gunung berguling, membuat suara keras. Rambut Suzaku yang diikat di belakang kepalanya tiba-tiba menyebar, dan tanpa angin, itu melayang secara otomatis. Tubuh wanita itu terbakar dengan api merah, dan pupilnya juga dipukul dengan api. Wanita pada saat ini terlihat mulia dan suci, seperti burung surgawi sejati Suzaku di dunia. Dan api yang menyebar dari tubuhnya tidak hanya membakar rumput di sekitarnya, tetapi bahkan beberapa mobil meledak, dan baja mulai meleleh. Harvey benar-benar membuat marah Tuan Suzaku. Petik 2. Guo Mengcuan memukul dadanya dan berhenti, Tuan Suzaku baru saja bermain, tapi sekarang ini nyata. Chu Sangyong juga menggelengkan kepalanya berulang kali, Tuan. Harvey, bukankah ini kematian pacaran? Saya benar-benar memukul Tuan Suzaku, jadi tidak apa-apa, tetapi mengapa Anda ingin memukul Tuan Suzaku? Saya mendengar bahwa Tuan Suzaku masih seorang gadis besar dan belum pernah punya pacar. Jika Tuan Harvey melakukan ini, orang-orang pasti akan marah dan marah. Petik 2. Aku khawatir selain pemimpin, pembawa pedang, Tian Dao, tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Suzaku. Petik 2. Gumam Zhu Zengchun, matanya penuh horor. Mu Erlene dan Qin Hongye juga terdiam, dan mereka tidak menyangka pria ini tiba-tiba menjadi jahat. Adapun semua orang di keluarga Xie, mereka sudah mati rasa ketakutan. Ada begitu banyak hal ajaib yang mereka lihat malam ini, mereka menyegarkan ketiga pandangan mereka. Ternyata ada begitu banyak orang yang mengerikan di dunia ini. Mereka memiliki kekuatan di luar dunia dan dapat mengendalikan hidup dan mati orang sesuka hati. Pada saat ini, bumi hangus di kejauhan. Suzaku berdiri di sana, rambutnya yang panjang berkibar, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api yang membakar, seperti matahari yang terik. Suhu api beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun Guo Mengcuan dan yang lainnya berjauhan, mereka merasa seperti sedang dipanggang di sebelah kompor, dan keringat mengalir turun. Suzaku menatap Harvey dengan keras kepala, dan berkata dengan sangat dingin, Harvey, jika kamu berani mempermalukanku, aku pasti akan membunuhmu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah. Pop, pop, pop. Setiap kali Anda melangkah, jejak kaki hangus akan muncul di tanah. Dan api masih menyala di jejak kaki, dan itu tidak akan padam untuk waktu yang lama.
Begitu dia ditatap oleh wanita itu, Harvey merasa detak jantungnya mulai meningkat dan darahnya mendidih. Dia bisa merasakan kekuatan wanita itu jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, Harvey masih tidak gentar dan takut, dan beberapa hanya semangat juang yang tak ada habisnya. Lupakan saja, cobalah. Untuk diri sendiri dan untuk melindungi teman-teman Anda. Memikirkan hal ini, Harvey tidak menahan diri lagi, tetapi memobilisasi primordial Truki dan Chaos Truki di tubuhnya pada saat yang sama, dan mengangkatnya secara ekstrim. Wuhu! Dalam sekejap, tornado hitam gelap bertiup di sekitar tubuh Harvey, seperti naga gila hitam yang melingkari tubuhnya. Zizi! Segera setelah itu, semburan guntur dan kilat lain terdengar, dan guntur hijau setebal batang pohon melingkari Harvey, seperti naga guntur biru. Naga gila hitam dan naga guntur cian melingkari Harvey pada saat yang sama, yang membuat aura seluruh orang Harvey sangat meningkat. Pada saat ini, mata Harvey berkedip dengan cahaya hitam, dan Kingley menari di pupilnya, aura perubahan, kebiadaban, mendominasi, kehancuran, kejahatan, dan kebrutalan menyebar dari tubuh Harvey. Tanah di sekitarnya terbalik, seolah-olah didorong oleh puluhan bulldozer. Pada saat ini, Mo Erlene, Qin Hongye, Guo Mengcuan dan yang lainnya di kejauhan benar-benar terpana ketika mereka melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, mungkinkah, apakah ini kekuatan Tuan Harvey yang sebenarnya? Petik 2. Guo Mengcuan menelan ludah dan bergumam. Ternyata Tuan Harvey telah menyembunyikan kekuatannya sebelum ini. Kalau tidak, karena Tuan Suzaku, kita mungkin tidak bisa melihat karakter asli Tuan Harvey sama sekali. Petik 2. Chu Sangyong juga menjawab, suaranya bergetar. Wei Changji, Zhu Zengchun dan yang lainnya bahkan lebih terkejut, membuka mulut mereka, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Suzaku melihat perubahan Harvey, dan warna cerah muncul di matanya yang indah. Ternyata ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Petik 2. Mulut Suzaku sedikit terangkat, bagus sekali, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya, dan kemudian membunuhmu. Petik 2. Jika kamu ingin membunuhku, maka cobalah. Petik 2. Mata Harvey tenda hitam meledak, guntur hijau meledak. Dia membanting kakinya ke tanah, dan dengan ledakan yang keras, tanah di bawah kakinya merobek lubang sepanjang lebih dari 10 meter, seperti jurang. Pergi ke neraka. Petik 2. Teriak Suzaku, dan bayangan api muncul dari sosoknya, bergegas menuju Harvey Younger. Di mana wanita itu menjarah, semua yang ada di tanah dan di sekitarnya dibakar, dan jejak panjang yang terbakar diseret ke tanah. Melihat Suzaku melancarkan serangan terlebih dahulu, Harvey tidak ragu sama sekali. Dengan sekejap, dia melintasi jurang panjang di tanah dan menyerang langsung. Saat keduanya mendekat, serangan kekerasan diluncurkan secara langsung. Suzaku menamparkan telapak tangan, dan api mengerikan itu meletus seketika, seperti bola api matahari yang membakar meledak di udara. Harvey melemparkan pukulan, Chaos Truki dan Kingley meletus, naga gila hitam dan naga guntur biru terjalin, dan kemudian bertabrakan. Ledakan, tinju, dan telapak tangan bertabrakan, seperti gunung berapi dan gunung guntur bertabrakan, memekakkan telinga. Nyala api menari-nari, guntur hijau berkedip, dan kekacauan yang menyebalkan menyapu sembarangan, itu hanya menghancurkan dunia. Bumi terkoyak, dan rumah-rumah di sekitar Manor tidak bisa lagi ditopang dan runtuh. Bab 416. Ketika semua orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka sudah ketakutan, tidak dapat menggambarkan ketakutan di hati mereka. Apakah ini masih kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia? Ini seperti pertarungan antara dewa dan manusia. Petik 2. Zhu Zengchun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Guo Mengcuan dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi mereka juga berpikir begitu. Pada saat ini, lokasi di mana Harvey dan Suzaku berada tampaknya merupakan area mati. Api yang mengamuk, angin hitam yang menyapu, dan guntur hijau yang berkedip-kedip. Jika kekuatannya tidak baik, jika ada yang mendekat, hanya akan ada satu ujung, dan itu adalah kematian. Bum bum bum. Tinju itu menabrak, dan semburan ledakan yang menderu terus meledak di bawah langit malam, menyebabkan gendang telinga semua orang yang hadir berdengung. Namun, setelah dua kekuatan bertabrakan 15 kali, kekuatan Harvey jelas sangat melemah. Meskipun Harvey telah mengerahkan kekuatan terkuat, masih ada celah besar dalam kultivasi dan kekuatan dengan Suzaku. Bang! Harvey mengerang dengan suara keras, dan seluruh orang terkejut seperti bola meriam dan terbang keluar. Selain itu, tubuh Harvey terbakar beberapa kali, darah mengalir, dan beberapa tempat hangus. Jelas, dalam konfrontasi barusan, Harvey masih dirugikan. Namun, Suzaku hanya mundur beberapa langkah. Ini benar-benar tidak mudah untuk memiliki kekuatan seperti itu di alam Guiyuan akhir. Tidak. Heran Lao Liu menyebutmu terakhir kali. Sayang sekali kamu masih terlalu lemah. Petik 2. Sun jatuh, mengangkat tangan kanannya, memadatkan bola api, dan melambaikannya secara langsung. Pedang api yang meledak. Petik 2. Desir. Api berbentuk kipas dengan diameter puluhan meter meraung ke arah Harvey, seperti pisau gila yang menyala-nyala, memotong seluruh tubuh Harvey menjadi dua. Harvey bergidik, dan ada butiran keringat di dahinya. Nima, wanita ini nyata. Harvey memaksakan lemparan ke udara, memutar pinggang dan perutnya, dan dengan paksa menghindari pukulan itu. Teman. Ada. Suara garukan tajam dari belakang, dan aku melihat sebuah rumah di belakang terbelah dua di pinggang, dan kemudian runtuh.
Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka merasa ngeri dan jantung mereka berdetak kencang. Ini terlalu menakutkan, begitu wanita ini menggerakkan karakter aslinya, setiap gerakan adalah gerakan pembunuh. Namun, pada saat Harvey mendarat, desir-desir. Satu demi satu suara siulan terdengar, dan saya melihat bahwa satu demi satu pisau gila yang menyala-nyala telah terbang, membuat Harvey tidak dapat dihindari. Harvey terdiam, wanita ini benar-benar tidak memberinya waktu untuk bernafas. Menghadapi serangan yang sangat cepat dan ganas ini, Harvey tidak berani terganggu sama sekali, dengan seluruh kekuatannya, dia membombardir dengan satu pukulan. Bum bum bum. Dengan pukulan, kekuatan kekerasan itu langsung menghancurkan pisau gila yang menyala-nyala itu. Pisau gila menyala yang terkenal langsung berubah menjadi beberapa api dan menghilang. Tepat di celah ini, sosok api langsung muncul di depan Harvey. Itu adalah Suzaku. Mati. Petik 2. Suzaku tidak menunggu Harvey bereaksi, dan langsung memukul dada Harvey dengan telapak tangan yang menyala. Dengan suara bang yang teredam, seluruh tubuh Harvey langsung terkena telapak tangan ini, dan ada bekas telapak tangan hangus di dadanya, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Sebelum Harvey mendarat, Suzaku mengejarnya dengan liar lagi, mengangkat telapak tangannya lagi, dan memukul Harvey. Namun, tepat saat telapak tangan kedua Suzaku mengenai, bayangan hitam menyapu dari kejauhan dan langsung memblokir tubuh Harvey. Sosok ini adalah wanita tua berjubah hitam Tang Wanru. Petik 2. Yin Fengzang. Tang Wanru mendesis, langsung mengerahkan semua ki sejatinya dan ki yang menyesakkan, lalu menamparnya langsung untuk menyambutnya. Bang! Kedua. Telapak tangan bertabrakan, seperti guntur di tanah. Ah! Tanda pisah. Petik 2. Tang Wanru menjerit, dan tubuhnya terbang keluar, mendarat puluhan meter jauhnya. Telapak tangan kanannya telah terbakar, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Jelas, telapak tangan Suzaku telah melukainya dengan parah. Wanita tua. Petik 2. Teriak Harvey, jelas tidak mengharapkan Tang Wanru untuk memblokir tangannya pada saat kritis ini. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin berutang budi padamu. Petik 2. Tang Wanru mencengkeram dadanya dan menjawab dengan keras. Wanru. Petik 2. Xie Chang'an kembali sadar dan bergegas dengan cepat. Harvey menghela nafas, menoleh untuk melihat Suzaku, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku sebanyak itu? Petik 2. Ya. Petik 2. Suzaku menjawab tanpa ragu-ragu. Mata Harvey menjadi dingin, kalau begitu mari kita lanjutkan. Petik 2. Aku tidak akan bermain denganmu, langkah terakhir akan mengakhirimu. Petik 2. Suzaku berkata dengan dingin, lalu menamparkan tangannya dan mulai terus mengerahkan kekuatannya. Namun, pada saat ini, sosok cantik bergegas, memblokir Harvey secara langsung, dan berteriak pada Suzaku. Ji Qianying, hentikan. Petik 2. Suzaku, yang hendak membunuh Harvey dalam satu gerakan, dan Harvey, yang hendak melawan, melihat sosok itu pada saat yang bersamaan. Yang lain juga melihat sosok itu. Qin Hongye. Oleh karena itu, Qin Hongye yang berdiri di depan Harvey. Dan nama Qin Hongye adalah nama asli Suzaku, Ji Qianying. Harvey, Mu Erlene, dan semua orang yang hadir terkejut. Tanpa diduga, Qin Hongye mengenal Suzaku. Salah satunya adalah pemilik aula seni bela diri Xiao Cheng, dan yang lainnya adalah pendekar pedang Senzu berpangkat tinggi. Bagaimana keduanya bisa saling mengenal? Tapi jika mereka tidak saling mengenal, siapa yang berani berbicara dengan Suzaku dengan nada seperti itu, dan menggunakan nada yang teratur untuk menyuruhnya berhenti? Hongye. Petik 2. Ji Qianying menatap Qin Hongye dengan linglung, momentum di tubuhnya tiba-tiba menghilang lebih dari setengah, dan nyala api di tubuhnya juga banyak menghilang, seolah-olah dia takut menyakiti Qin Hongye. Kamu akhirnya setuju untuk memanggilku. Petik 2. Ji Qianying tersenyum sedikit, matanya yang indah bersinar cerah, terlihat sangat bahagia. Qin Hongye mengerutkan bibirnya dan menghela nafas, Qianying, aku mohon, jangan bunuh dia. Petik 2. Kenapa? Petik 2. Ji Qianying mengerutkan kening dan menatap Qin Hongye, mengapa kamu melindungi orang ini? Petik 2. Qin Hongye tidak membuat ekspresi. Suara. Apakah kamu menyukainya? Petik 2. Ji Qianying tampak terkejut, kamu benar-benar menyukai orang jahat seperti itu. Tidak, Hongye, seperti kamu, bagaimana kamu bisa menyukai ayam yang begitu lemah? Dia bahkan tidak bisa mengalahkanku. Harvey sangat marah ketika mendengar kata-kata wanita ini. Wanita. Ini sangat cantik dan memiliki nama yang bagus, tetapi mengapa ucapannya begitu jelek, dan apakah ada les? Apa maksudmu dengan menjadi ayam yang lemah, Nima, segel saudara jika Anda melepaskannya, itu pasti akan menggantung Anda dan memukuli gadis kecil ini. Lupakan, tolong, jangan bunuh dia. Mata Qin Hongye meredup, dan dia memohon pada Ji Qianying dengan sikap yang sangat rendah hati. Hongye, jangan memohon padanya. Petik 2. Harvey keluar dan berkata dengan dingin, dia ingin membunuhku, jadi biarkan dia membunuhku. Petik 2. Terlebih lagi, dia mungkin tidak benar-benar bisa membunuhku. Petik 2. Oke, kalau begitu aku akan membunuhmu. Ji Qianying bahkan lebih marah. Wah, kamu kodok dan ingin makan daging angsa, kamu sama sekali tidak layak untuk Hongye. Petik 2. Petik 2. Berbicara, Ji Qianying mengangkat tangannya tiba-tiba dan hendak bergerak ketika tiba-tiba, ponselnya berdering. Bab 417. Siapa itu? Petik 2.
Ji Qianying memadamkan api di tubuhnya dengan tidak senang, lalu mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dengan cepat menjawab panggilan itu. Hei, Tiandao, ada apa? Ah, punya tugas sementara. Bisakah kamu menunggu sebentar? Harus. Bergegas sekarang. Pamanmu, aku tahu. Petik 2. Setelah berbicara, Ji Qianying menutup telepon dengan marah. Segera, dia menatap Harvey dengan sengit, wah, kamu beruntung kali ini. Jika gadis ini tidak dalam situasi sementara, aku harus membakarmu sampai mati. Petik 2. Mendengar ini, Qin Hongye dan semua orang yang hadir segera santai. Tampaknya kota terlarang Ning harus berhubungan dengan Tiandao. Kamu pikir aku takut padamu? Petik 2. Harvey bertemu dengan tatapan Ji Qianying dan berkata, kamu. Petik 2. Ji Qianying sangat marah sehingga dadanya naik turun dan dia menunjuk ke Harvey, wah, lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu, kamu tunggu aku. Petik 2. Benarkah? Petik 2. Harvey mengambilnya mengangkat alisnya, dia berkata dengan serius, sampai jumpa lagi, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Harvey menyipitkan mata, dan tersenyum, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Tunggu dan lihat saja. Siapa yang takut? Kamu. Ji Qianying mengangkat kepalanya dengan arogan, menatap Qin Hongye dan Harvey lagi, dan berkata, juga, nak, aku peringatkan kamu, jangan melamun, jangan sentuh Hongye. Kalau tidak, kamu akan mati. Itu jelek. Aku hanya ingin menyentuhnya, jadi apa? Petik 2. Mendengar ancaman wanita itu, hati Harvey terbakar, dia langsung mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Qin Hongye, dan kemudian menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Tubuh halus Qin Hongye sedikit bergetar, pipinya memerah, dan dia sedikit malu, tetapi dia tidak mendorong pria itu menjauh. Kamu. Petik 2. Melihat penampilan pemalu Qin Hongye, Ji Qianying menghentakkan kakinya dengan marah. Dalam kesannya, Qin Hongye tidak akan pernah membiarkan siapapun dari lawan jenis menyentuhnya, dan selalu dingin dan dingin. Tapi sekarang Harvey memegang pinggangnya, dia bahkan tidak melawan. Mungkinkah teman baikmu ini benar-benar menyukai bajingan ini? Bagaimana ini mungkin? Subekstasi macam apa yang diberikan bajingan ini kepada sahabatnya? Ji Qianying terengah-engah, Hongye, pikirkan baik-baik, kamu akan menyebabkan banyak masalah jika kamu melakukan ini. Petik 2. Apa masalahnya, aku, Qin Hongye, akan mengurusnya sendiri. Petik 2. Qin Hongye menjawab, suara yang dalam satu kalimat. Kamu, apa yang kamu ambil? Dengan kekuatanmu saat ini, apa yang bisa kamu ambil? Segala kejayaan dan kekuatan harus ditopang oleh kekuatan yang kuat, tidakkah kamu mengerti? Akan membuktikannya kepada mereka. Petik 2. Mata Qin Hongye tegas. Ji Qianying sedikit marah, aku terlalu malas untuk peduli padamu, kamu bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Setelah berbicara, dia memelototi Harvey lagi, dan kemudian berjalan menuju Tang Wanru. Dia menatap Tang Wanru di kejauhan, dan berkata dengan dingin, Tang Wanru, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu masih menyakiti orang, dimanapun kamu berada, aku akan membunuhmu. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Ji Qianying tidak tinggal di sini lagi, dan dengan swoosh di bawah kakinya, dia melompat langsung ke atap manor. Dia menoleh dan menatap Harvey dalam-dalam, lalu melompat-lompat, dan menghilang di depan semua orang. Ketika Ji Qianying yang berisik pergi, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat kekacauan di sekitar dan bau terbakar, semua orang merasa bahwa apa yang terjadi barusan tampak seperti mimpi. Setelah keheningan yang lama, Guo Mengcuan, Chu Sangyong dan yang lainnya bergegas. Tuan Harvey, apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Guo Mengcuan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, itu hanya sedikit luka kulit. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Harvey, Guo Mengcuan, Chu Sangyong dan yang lainnya tercengang dengan kekaguman. Untuk bisa bertarung dengan Lord Suzaku begitu lama, bukan saja dia tidak terbunuh, tetapi dia hanya menderita sedikit trauma kulit, itu benar-benar tidak mudah. Ngomong-ngomong, mengapa wanita itu pergi setelah menerima telepon tiba-tiba? Apakah kamu tahu alasannya? Petik 2. Harvey bertanya dengan curiga. Guo Mengcuan tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, saya baru saja menelepon Presiden Ning dan memberitahu Presiden Ning apa yang terjadi di sini. Agaknya, Presiden Ning harus menjadi orang pertama yang memegang pedang dengan pemegang pedang. Biarkan Tiandao menghubungi. Saya pikir Tiandao baru saja menelepon, jadi Suzaku akan berhenti. Petik 2. Itulah masalahnya. Petik 2. Harvey tiba-tiba mengangguk, dan hatinya penuh emosi. Suzaku yang berada di peringkat 9 sudah begitu kuat, seberapa kuat seharusnya pendekar pedang yang ada di depan Suzaku. Secara khusus, seberapa kuat Dao Surgawi itu. Senzu benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan kekuatannya saat ini benar-benar tidak cukup. Tampaknya dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa lebih baik menyinggung penjahat daripada wanita. Sekarang dia telah menyinggung wanita Ji Qianying, saya khawatir wanita ini sudah merindukannya. Saya tidak yakin suatu hari wanita ini akan menelepon. Jika kekuatannya tidak cukup, saya khawatir dia akan benar-benar menderita kerugian besar pada wanita itu. Setelah memulihkan pikirannya, Harvey berjalan menuju Xie Chang'an, Tang Wanru dan yang lainnya. Wanru, aku akan memanggil ambulans untuk membawamu ke rumah sakit sekarang.
Xie Chang'an berkata dengan tergesa-gesa. Jangan berpura-pura di depanku, aku tidak ingin kamu mengkhawatirkannya. Petik 2. Tang Wanru ingin mendorong Xie Chang'an menjauh, tetapi karena lukanya terlalu berat, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Wanru, apakah kamu membenciku atau ingin membunuhku? Aku akan mengakuinya. Ketika kamu pulih dari cederamu, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, oke? Petik 2. Xie Chang'an menatap Tang Wanru dengan lembut, matanya air mata mengalir. Mata Tang Wanru juga tertutup lapisan kabut, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menoleh. Melihat Tang Wanru tidak membantah, Xie Chang'an sangat gembira, dan segera berkata kepada Xie Zuofan, Zuofan, cepat panggil ambulans. Petik 2. Oke. Petik 2. Xie Zuofan mengangguk, lalu bergegas menelepon. Harvey berjongkok dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Tang, biarkan saya merawat Anda sebelum pergi ke rumah sakit. Petik 2. Ya, keterampilan medis Tuan Harvey sangat bagus. Tuan Harvey akan membantu Anda dengan perawatan, Tuan Harvey kekuatan juga bisa meningkat lebih cepat. Petik 2. Xie Chang'an juga menjawab dengan cepat. Tang Wanru hanya mengangguk ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Harvey merawat Tang Wanru karena luka dalam, lalu menyapa Xie Chang'an dan yang lainnya, dan bersiap untuk pergi. Tuan Harvey, jangan ucapkan terima kasih atas kebaikan Anda, saya akan membalasnya di masa depan. Petik 2. Xie Chang'an berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih Tuan Harvey atas anugerah penyelamat hidup Anda, dan kebaikan besar Anda tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Xie kami. Petik 2. Xie Zuofan, Xie Yunheng dan anggota keluarga Xie lainnya membungkuk dalam-dalam ke arah Harvey. Semua orang adalah teman, jangan mengucapkan terima kasih. Sudah. Terlambat, jadi ayo pergi dulu. Jawab Harvey sambil tersenyum, dan kemudian meninggalkan Sis Manor bersama Mu Erlene dan Qin Hongye. Bab 418. Dalam perjalanan kembali ke Tianqi Mountain Villa. Mobil itu sunyi, dan tidak ada yang berbicara. Itu diam selama 10 menit. Mu Erlene menoleh untuk melihat Qin Hongye dan bertanya, Hongye, apa hubunganmu dengan Ji Qianying itu? Bagaimana kamu mengenalnya? Petik 2. Ketika Mu Erlene menanyakan pertanyaan ini, Harvey juga mengangkat telinganya. Sebenarnya, ini juga pertanyaan di benaknya. Kedua wanita ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda dan melakukan hal yang berbeda, jadi mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Qin Hongye menghela nafas pelan dan berkata, Ji Qianying adalah temanku, kita sudah saling kenal sejak lama. Petik 2. Lalu mengapa kami tidak pernah mendengarmu menyebut dia? Petik 2. Mu Erlene bertanya lagi. Aku tidak ingin menyebutkannya. Petik 2. Mata Qin Hongye meredup, sebenarnya, kita sudah lama tidak bertemu atau menghubungi. Sekarang dia memiliki hidupnya, aku memiliki hidupku, dan kami tidak saling mengganggu. Petik 2. Apakah kamu memiliki konflik? Mu Erlene bertanya. Tidak. Petik 2. Qin Hongye menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu tidak bertemu atau tetap berhubungan? Aku pikir Ji Qianying tampaknya sangat peduli padamu. Kamu seharusnya memiliki hubungan yang baik di masa lalu, kan? Petik 2. Mu Erlene tidak begitu mengerti. Qin Hongye melihat keluar jendela dengan tenang, dan menjawab dengan lembut, itu semua alasanku sendiri. Petik 2. Mu Erlene ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Harvey menggelengkan kepalanya padanya. Dia bisa melihat bahwa wanita itu tampak enggan menyebutkannya. Tampaknya wanita memiliki rahasia mereka sendiri di hati mereka. Lagi pula, karena wanita Ji Qianying dapat membangkitkan garis keturunan Suzaku, identitasnya jelas tidak biasa. Dari apa yang dikatakan Ji Qianying kepada Qin Hongye barusan, Harvey juga dapat merasakan bahwa identitas Qin Hongye mungkin tidak biasa. Harvey menghela nafas pelan di dalam hatinya, semua orang kepercayaannya sepertinya memiliki rahasia mereka sendiri. Namun, ini tidak biasa, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Pada saat ini, Mu Erlene tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Harvey, kapan kita akan kembali ke Aorus Hills? Petik 2. Harvey memikirkannya dan menjawab, karena masalah di Guangdong Barat telah ditangani, mari kita kembali besok. Petik 2. Oke. Petik 2. Mu Erlene mengangguk. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan, sampai setelah jam 1 pagi, mobil tiba di Villa Gunung Tianqi. Setelah menyapa, Mu Erlene dan Qin Hongye naik ke atas untuk tidur, sementara Harvey kembali ke kamarnya di lantai 1. Setelah mandi, Harvey juga tidak tidur, tetapi duduk bersila di tempat tidur dan mulai berlatih seni kekacauan kuno utama. Sekarang basis kultivasinya akhirnya menembus ke tahap akhir Yuan Realm, dan dia telah bertarung melawan Miao Yanjun, Ren Tianqiu, dan Ji Qianying berturut-turut, dia juga memiliki beberapa wawasan. Sekarang, saya harus menyerang saat setrika panas, dan melihat apakah saya dapat meningkatkan kultivasi saya. Jika basis kultivasi dapat menembus ke alam Viantin, maka kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Segera, Harvey memasuki keadaan meditasi, dan tubuhnya dihantui oleh chaos truki hitam gelap dan ki sejati primordial Qian, satu terang dan satu gelap, sangat misterius. Setelah ki yang membuat marah berjalan di dalam tubuh selama beberapa minggu, Harvey merasa bahwa energi yang membuat marah di dalam tubuh menjadi lebih berlimpah. Merasakan perubahan di dalam dan di luar tubuh, Harvey menghela nafas lega, tersenyum puas, dan hendak melanjutkan latihan. Tetapi pada saat ini, telepon di meja samping tempat tidur berdering. Harvey membuka matanya, dan sepertinya ada dua sinar cahaya yang tajam di matanya.
Namun, yang membuat Harvey aneh adalah, siapa yang akan menelepon saat ini? Harvey mengambil telepon dari meja samping tempat tidur dan meliriknya, dan menemukan bahwa Zhao Tianxun sedang menelepon. Saat itu hampir jam 4 pagi, apa yang tiba-tiba dipanggil Zhao Tianxun? Harvey tidak banyak berpikir, dan kemudian menghubungkan telepon. Begitu panggilan tersambung, suara berat Zhao Tianxun terdengar. Kakak York, sesuatu terjadi pada Aorus Hills. Petik 2. Apa yang terjadi? Petik 2. Harvey bertanya dengan suara yang dalam dengan gerakan di hatinya. Saudara York, belum lama ini, Gao Zhenyang dan Sue Tianhao dari Provinsi Fujian melancarkan serangan ke markas kami. Yang Xiao dan yang lainnya menelepon dan mengatakan bahwa serangan Gao Zhenyang dan Sue Tianhao sangat sengit dan sekarang situasinya kritis. Dan sangat membutuhkan dukungan. Saya dan Wang Qi dan yang lainnya akan membawa semua saudara kembali ke Aorus Hills untuk mendapatkan dukungan. Petik 2. Siapa Gao Zhenyang dan Sue Tianhao? Lebih spesifik lagi. Petik 2. Harvey Sun menyalakan sebatang rokok dan berkata ringan. Saudara York, ada 3 raksasa di Provinsi Fujian Selatan, yaitu, Serigala Tua, Gao Zhenyang dari Kamar Dagang Tertinggi, Anjing Gila, Sue Tianhao dari Kamar Dagang Qingtian, dan Rubah Liar, Fu Gongcheng dari Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan. Dia berhati-hati dan suka menghitung orang lain. Banyak properti di bawah Kamar Dagang Tertinggi diambil dari orang lain olehnya selangkah demi selangkah, dan banyak dari mereka dipaksa bunuh diri olehnya di akhir. Orang ini Sue Tianhao dan Gao Zhenyang benar-benar berbeda manusia, orang ini kejam dan tidak memiliki garis bawah. Selama dia bisa menyakitinya, dia akan segera membunuhnya. Selain kekuatan pribadinya, Fu Gongcheng juga licik seperti rubah, dia adalah satu-satunya yang menghitung orang lain, dan tidak ada yang bisa menghitungnya. Sekarang Gao Zhenyang dan Sue Tianhao bekerja sama, mungkin sudah direncanakan, mereka berencana untuk menelan kamar dagang Wulong kami dalam satu gigitan. Petik 2. Lalu apakah Fu Gongcheng berpartisipasi di dalamnya? Petik 2. Harvey bertanya, tidak. Petik 2. Zhao Tianxun menjawab. Sepertinya Fu Gong ini jauh lebih pintar dari Gao Zhenyang dan Sue Tianhao. Gao Zhenyang dan Sue Tianhao, hehe, saya tidak menemukan mereka, tetapi mereka menemukan saya terlebih dahulu, yang menarik. Harvey tersenyum, tanpa rasa gugup di wajahnya. Tianxun, bawa kembali saudara-saudaramu untuk mendukung terlebih dahulu. Petik 2. Saya akan menghubungi Du Tianlong dan Song Jinchao sekarang, dan meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk membantu. Ingat, misi Anda adalah untuk mempertahankan base camp kami dan meminimalkan korban, selama anak buah Gao Zhenyang dan Sue Tianhao diusir dari Nanyu. Ketika saya kembali, kami akan menyelesaikan akun dengan mereka. Petik 2. Ya, cari kakak. Zhao Tianxun menjawab dengan hormat. Asosiasi Seni. Urutkan dan kirimkan ke email saya. Harvey menjelaskan. Oke, kakak York. Petik 2. Zhao Tianxun setuju. Harvey berkata. Lalu menutup telepon. Kemudian, dia menelepon Du Tianlong, Song Jinchao, Nalan Changsheng, Qin Jiuxiao dan lainnya, dan meminta mereka untuk memobilisasi orang untuk bergegas ke Aorus Hills untuk membantu. Ketika Du Tianlong dan yang lainnya mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Aorus Hills, mereka semua menepuk dada mereka dan berjanji bahwa mereka secara pribadi akan membawa seseorang untuk membantu. Setelah menelepon, Harvey melemparkan telepon ke meja samping tempat tidur dan menghembuskan asap panjang. Dengan Zhao Tianxun dan Du Tianlong bergegas untuk mendukung, Harvey juga tahu bahwa Gao Zhenyang dan Sue Tianhao tidak dapat menangani badai. Bagaimanapun, raksasa dan taipan besar di Nanyu tidak lagi tersebar, tetapi sangat kohesif. Setidaknya, selama mereka ada di sana, mereka tidak akan berani membuat masalah. Karena itu, Harvey tidak terburu-buru untuk masalah ini. Harvey awalnya berencana untuk beristirahat selama beberapa hari setelah kembali ke Ninghai kali ini sebelum membuat rencana selanjutnya. Tanpa diduga, beberapa orang tidak membiarkan diri mereka beristirahat. Jika demikian, lanjutkan dan lakukan. Kali ini, kita harus bekerja keras untuk menenangkan Fujian Selatan. Malam ini, Provinsi Barat Guangdong sangat damai, tetapi Provinsi Selatan tidak damai. Kendaraan komersial, van, dan bus berangkat dari berbagai kota di Provinsi Nanyu dan bergegas ke Aorus Hills. Aorus Hills, yang telah tenang selama hampir 2 bulan, sekali lagi memicu badai laut. Bab 419. Pagi selanjutnya. Harvey membuka matanya dan bangun dari latihan. Meskipun dia tidak tidur sepanjang malam, Harvey merasa bahwa kondisi mentalnya sangat baik. Dia mengambil ponsel di meja samping tempat tidur dan meliriknya, dan menemukan bahwa ada pesan teks dan email, semuanya dari Zhao Tianxun. Isi pesan teks itu sangat sederhana, Gao Zhenyang dan Sue Tianhao semuanya telah mengevakuasi Nanyu sekitar pukul 6 pagi. Harvey tersenyum puas, lalu meninggalkan ruangan dan berlatih 9 transformasi dewa dan iblis untuk sementara waktu di halaman belakang villa. Baru setelah dia menjadi merah dan berkeringat, Harvey pergi ke kamar mandi untuk mandi, berganti pakaian bersih, dan membuat sarapan. Ketika tiba waktunya untuk sarapan, Harvey berkata sambil makan telur dadar, kakakmu, Hong Ye, Tianxun menelepon tadi malam untuk mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Aorus Hills. Petik 2. Petik 2. Mu Erlene tercengang, apa yang sudah terjadi? Petik 2. Qin Hong Ye juga menatap Harvey dengan ekspresi bingung. Harvey mengambil segelas susu dan menyesapnya. Dengan ekspresi tenang, dia berkata dengan ringan, baru kemarin pagi, Gao Zhenyang dan Sue Tianhao dari Fujian Selatan mengirim orang untuk menyerang base camp kami di Aorus Hills. Petik 2.
Apa? Petik 2. Benarkah? Petik 2. Seru Mu Derti dan Qin Hongye pada saat yang sama, jelas terkejut. Itu benar. Petik 2. Harvey mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Petik 2. Mu Erlene sedang terburu-buru, apalagi yang ingin kamu makan, cepat kembali ke Aorus Hills. Petik 2. Kakakmu benar, ayo cepat kembali ke Aorus Hills. Petik 2. Qin Hongye juga menjawab. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Sekarang halaman belakang terbakar, bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Tenang, tenang. Harvey tersenyum dan berkata jadi, belum terlambat untuk kembali setelah kita selesai sarapan. Petik 2. Saya baru saja menerima pesan teks dari Tianxun, dan krisis di Aorus Hills kini telah teratasi. Ayo, apa yang terjadi tadi malam? Mu Erlene dengan cepat bertanya. Saya tidak tahu secara spesifik. Harvey mengangkat bahu dan menyipitkan mata, namun, sejauh yang saya tahu, hanya saja Gao Zhenyang dan Sue Tianhao ingin mengambil Aorus Hills sementara kita tidak dalam satu gerakan, goyangkan yayasan, menahan kami, dan kemudian bawakan kami kamar dagang Wulong. Gao Zhenyang dan Sue Tianhao ini sangat berani, mereka berani menyerang kita. Mata Mu Erlene menjadi dingin, dan kemudian ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Tapi kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Petik 2. Ada apa? Harvey mengangkat matanya dan menatap Mu Erlene. Mu Erlene sedikit mengernyit, di masa lalu, Gao Zhenyang dan Sue Tianhao berani bertarung, mereka mendirikan kamar dagang tertinggi dan kamar dagang King Tian, dan mereka bersaing dengan asosiasi seni bela diri Fujian Selatan, peringkat di antara 3 raksasa. Tetapi tahun-tahun ini, dikatakan bahwa Gao Zhenyang dan Sue Tianhao mereka secara bertahap pindah dari perselisihan antara sungai dan danau, dan berencana untuk mendarat di pantai, sehingga mereka telah kehilangan upaya mereka sebelumnya. Hanya ingin menstabilkan industri mereka yang ada sekarang, jadi mengapa mereka tiba-tiba menantang kita? Sekarang kita adalah 5 naga. Kamar dagang menenangkan Guangdong Selatan dan Guangdong Barat dalam satu gerakan, dan seluruh wilayah Cina Selatan terguncang. Banyak raksasa dan taipan ketakutan dan menyerah kepada kami. Pada saat ini, Gao Zhenyang dan Sue Tianhao berperang melawan kami. Bukankah ini mencari kematian? Sustermu benar. Qin Hongye mengangguk, alis Liu sedikit berkerut, dan dia tidak bisa memahami. Harvey menyipitkan matanya dan berkata, mungkinkah seseorang mendukung mereka dalam melakukan ini? Petik 2. Siapa itu? Petik 2. Mu Erlene bingung, siapa yang memiliki energi besar untuk membuat 2 orang ingin bergantung pada mereka? Raksasa di pantai sekali lagi terlibat dalam perselisihan antara sungai dan danau. Petik 2. Ini tidak jelas. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kita kembali, mari kita membuat janji dengan Gao Zhenyang dan Sue Tianhao. Saya ingin berbicara dengan 2 orang ini. Petik 2. Ah, Mu Erlene tampak terkejut. Harvey, mereka baru saja menyerang markas kami, dan sekarang Anda mengundang mereka lagi, saya pikir mereka tidak akan setuju. Tidak setuju. Petik 2. Mulut Harvey terangkat, mengungkapkan sentuhan dengan senyum dingin, kalau begitu pergi berperang. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Mu Erlene dan Qin Hongye terkejut, dan mereka merasa bahwa pria di depan mereka tampaknya telah berubah lagi. Menjadi lebih tenang, lebih mendominasi. Di waktu berikutnya, Harvey makan sarapan sambil menelusuri informasi yang dikirim kepadanya oleh Zhao Tianxun. Saya harus mengatakan bahwa efisiensi Zhao Tianxun sangat tinggi, dan dia telah mengumpulkan informasi tentang kamar dagang tertinggi, kamar dagang King Tian, dan asosiasi seni bela diri Fujian Selatan dengan sangat cepat. Setelah sarapan, Harvey juga selesai menelusuri informasi, dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Gao Zhenyang, Sue Tianhao, dan Fu Gongcheng. Setelah itu, Harvey dan ketiganya hanya mengemasi barang bawaan mereka dan bersiap untuk meninggalkan Xiangcheng dan kembali ke Aorus Hills. Namun, begitu Harvey dan ketiganya berjalan ke pintu, sebuah Land Rover hitam melaju. Tertawa. Dengan suara pengereman yang keras, Land Rover membuat ekor yang marah, dan kemudian berhenti dengan kuat di pintu. Mu Erlene dan Qin Hongye tampak bingung, tidak tahu siapa yang ada di sini. Namun, Harvey hanya merasakannya sedikit, lalu tersenyum. Kedua orang ini ada di sini. Pintu terbuka, hanya untuk melihat 2 sosok keluar dari mobil. Berjalan di depan adalah seorang pemuda pemberontak mengenakan jaket hitam, dengan rambut hitam diikat di belakang kepalanya, wajah yang keras, bekas luka di sudut matanya, dan pisau besar di bahunya. Di belakangnya ada, memegang pedang panjang. Tanda pedang. Pedang. Gila. Petik 2. Seru Mu Erlene dan Qin Hongye pada saat yang sama ketika mereka melihat 2 orang ini, dan mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi. Bagaimanapun, Jian Hen dan Crazy Blade adalah prajurit pribadi Song Qilin dan Li Tianqi sebelumnya. Selain itu, mereka juga telah melihat keduanya bertarung dengan Harvey, dan mereka tahu bahwa kekuatan mereka sangat kuat. Karena itu, kedatangan 2 orang ini secara tiba-tiba, mereka seperti musuh. Pop, pop, pop. Pedang gila dan tanda pedang berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah, satu dengan senyum ceroboh, yang lain setenang air. Kakinya tenang dan kuat, dan dengan setiap langkah, cabang dan daun mati di tanah akan melayang ke udara. Saat keduanya mendekat, 2 tekanan dan napas yang melonjak menyebar, langsung menyapu seluruh halaman. Pengunjung yang buruk. Harvey hati-hati. Petik 2. Mu Erlene dan Qin Hongye sama-sama terkejut dan diingatkan dengan keras. Harvey hanya berdiri di sana dengan tenang dan melambai pada kedua wanita itu dengan lembut untuk memberi isyarat agar tidak gugup.
Jian Hen dan Crazy Blade masih mendekat. 5 meter. 4 meter. 3 meter. Terkunci. Ketika jaraknya hanya sekitar 3 meter, napas kedua orang itu semuanya telah dimobilisasi, dan mereka berangkat pada saat yang sama, dan tubuh mereka menyapu bayangan di udara. 7 tebasan pedang. 1 bila menebas ke langit. Petik 2. 9 tebasan ke langit. Pedang naik ke langit. Petik 2. 2 suara mengejutkan bergema. Memanggil. Jian Hen langsung menusuk dada Harvey dengan pedang. Pedang menyapu angin, cahaya dingin itu dingin, dan energi pedang dengan niat membunuh berdarah membangkitkan lapisan gelombang, mengaum ke arah Harvey. Desir. Pada saat Jian Hen menusuk dengan pedang, Crazy Saber juga memegang pisau di satu tangan, dan menebas ke arah kepala Harvey. Bab 420.